Dan jika ada orang yang mengatakan dia tidak pernah berbohong, itu adalah bohong besar. Shalom pemirsa, kembali lagi dengan saya di SR Samrose Channel. Terima kasih sudah memilih channel kami. Jangan lupa untuk di subscribe, diklik tanda loncengnya, di share, dan juga komen. Baik pemirsa, di video saya kali ini saya akan mengangkat kisah nyata. Judul dari kisah nyata yang saya akan angkat dan saya akan kupas tuntas adalah kehormatan istri nyaris terenggut akibat kebohongan suami. Pemirsa, kebohongan adalah salah satu pemicu keretakan di dalam rumah tangga, bahkan kehancuran di dalam rumah tangga. Bukan hanya itu saja, semua orang tidak mau dibohongi pastinya, tetapi semua orang pasti pernah berbohong. Jika ada orang yang mengatakan dia tidak pernah berbohong, itu adalah bohong besar. Pernahkah kita membohongi diri kita sendiri? Ya, jika kita menyembunyikan kebenaran, gantinya kita membela kesalahan, disitulah kita berbohong pada diri kita sendiri. Ada seorang suami yang berinisial A, atau dalam kurung Abraham, dan istrinya yang berinisial S, dalam kurung Sarah. Kita sudah sering dengar cerita ini pemirsa. Nah, peristiwa ini berawal dari kepindahan keluarga ini ke tempat yang baru. Nama tempat barunya adalah Gerar. Menurut para penafsir, Gerar itu kemungkinan terletak 5 atau 6 mil di sebelah selatan Gaza, sehingga tempat itu merupakan bagian dari wilayah yang diduduki bangsa Filistin. Namun ada juga beberapa penafsir menduga bahwa Gerar terletak sekitar 13 mil di sebelah barat daya Kadesi. Pemirsa, Gerar, tempat yang baru di mana keluarga Abraham akan tempati, itu dipimpin seorang raja yang bernama Abimelek. Dan pada saat keluarga ini akan memasuki wilayah yang baru, tentunya mereka harus melapor diri. Nah, disitulah status daripada istrinya itu dipalsukan. Dan Abraham, suaminya, mengaku kepada Abimelek, raja Gerar, bahwa Sarah adalah saudaranya dan bukan istrinya. Perbuatan Abraham ini membuat Abimelek mempunyai hasrat untuk menjadikan Sarah istrinya. Abimelek adalah seorang raja. Tentunya dia sangatlah berkuasa, sehingga Abimelek pun menyuruh orang untuk mengambil Sarah untuk dibawa ke rumahnya untuk dijadikan istrinya. Pemirsa, melihat perbuatan Abraham yang tidak terpuji ini, akhirnya Allah turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara mengungkapkan kebohongan Abraham lewat mimpi. Dalam buku Kejadian 20 ayat 3 sampai yang ke-7 dikatakan di sana, tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Kemudian berkatalah Abimelek, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tidak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku? Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi, hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu. Sebab dia seorang nabi, ia akan berdoa untuk engkau. Maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah, engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Pemirsa, keesokan harinya Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau? Sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku. Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut padaku. Abimelek berkata lagi kepada Abraham, apa maksudmu? Maka engkau melakukan hal ini. Lalu Abraham berkata, aku berpikir, takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Kita perlu ketahui bahwa Sarah, istri daripada Abraham, dia sangatlah cantik.
Untuk itulah Abraham mengaku Sarah sebagai saudaranya. Dia takut jika dia mengaku sebagai suaminya, mungkin dia akan dibunuh dan istrinya akan diambil. Dan sebenarnya pemirsa, peristiwa ini sudah 2 kali Abraham lakukan. Waktu itu Abraham berhadapan dengan Raja Firaun. Itu yang pertama. Dan pendek cerita, Raja Firaun mengembalikan Sarah karena Tuhan menegur Firaun melalui tulah. Entahlah apa yang ada di pikiran Abraham. Yang jelas, akibatnya Abimelek merasa bebas mengambil Sarah untuk diperistri. Oleh karena pengakuan daripada Abraham. Pemirsa, dosa Abraham dalam hal ini bukan saja kepada Sarah, tetapi mendatangkan dosa juga buat Abimelek. Dan kesalahan kebohongan daripada Abraham bukan saja membahayakan istrinya, tetapi bahkan tanpa disadarinya ia dapat menggagalkan rencana Allah. Mengapa demikian? Sebab di dalam Kejadian 17 ayat 6 dan 16 ada janji yang dibuat Allah untuk Abraham dan Sarah untuk menjadikan keturunan mereka seperti pasir di laut, dan Sarah akan melahirkan raja-raja dan bangsa-bangsa berasal dari keturunan Sarah dan Abraham. Pemirsa, kelanjutan dari cerita ini, Tuhan datang menolong Sarah. Tuhan datang menolong Sarah, menolong Abimelek, dan menolong Abraham. Di akhir dari cerita ini, yang mana Abimelek mengembalikan Sarah kepada Abraham. Kebohongan yang dilakukan Abraham bukan saja mendatangkan dosa baginya secara pribadi, tetapi tanpa disadarinya dia membuka jalan bagi orang lain untuk melakukan dosa. Bahkan orang yang tidak tahu menahu akan terjerat dalam dosa jika Tuhan tidak datang mencegahnya. Yang kedua, Abraham mau mengagalkan rencana Allah. Tetapi Allah tidak tinggal diam. Tuhan bertindak dan meluruskan semuanya itu tepat pada waktunya. Karena Tuhan mempunyai rencana bagi keluarga Abraham. Pemirsa yang ada di rumah, pelajaran penting apa yang bisa kita dapati dari cerita ini? Pelajarannya bagi kita, begitupun dengan kehidupan kita. Tuhan mempunyai rencana bagi kita. Janganlah kita merasa marah ketika ada kebohongan kita yang terungkap, karena Tuhan sebenarnya sedang menolong kita. Dan pelajarannya bagi kita juga, pemirsa, janganlah kita mengikut sertakan orang lain terlibat di dalam dosa kita. Kiranya cerita ini dapat bermanfaat bagi pemirsa yang ada di rumah.